Soal nomor 1, relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan dinamakan. Ya, di sini ada relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan daerah asal dengan tepat satu anggota di daerah kawan. Ini dinamakan dengan fungsi, ya. Itu adalah definisi dari fungsi. Oke, lanjut ke soal nomor 2, ya. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi. Jadi yang merupakan fungsi ini kuncinya adalah kita perhatikan ya, untuk angka yang awalnya atau angka yang pertamanya tidak boleh ada yang sama, ya. Nah, coba kita cek yang A, ya. 2, 1, 3. Awalnya angka 2, angka 1, angka 3. Berarti ini udah benar, ya. Tidak ada yang sama. Nah, kalau yang kedua, yang ini 2 sama 2. Nah, ini nggak boleh, ya. Nggak boleh. Yang ini juga sama, ada 2 sama 2, nggak boleh. Terus ini 3 nggak boleh. Yang terakhir 3 tidak boleh. Jadi cuman kita perhatikan bagian atau angka yang pertamanya tidak boleh ada yang sama, ya. Nah, itu untuk soal nomor 2, gampang, ya. Lanjut ke soal nomor 3. Relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram panah di samping adalah faktor dari, ya, faktor dari 1 faktor dari 2, ya, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8, betul. 3 faktor dari 6, 3 faktor dari 8, salah. Yang ini salah, ya. Ini salah. Kenapa? Karena 3 bukan faktor dari 8. Coba, ya. Kalau faktor dari 8 berapa aja? Faktor dari 8 yang bisa membagi 8, ya, membagi habis 8. 1, 2, 4, 8. Nah, inilah faktor dari 8, ya. Kalau 3 bukan faktor dari 8. Lebih dari, kita coba cek lebih dari, ini salah juga, ya. Karena 1 tidak lebih dari 2. Kurang dari 1 kurang dari 2, benar. 3 benar. Oke, 4. Nah, ini benar, ya. Kuadrat dari, salah. Karena 1 bukan kuadrat dari 2. Kemudian setengah dari, salah juga, ya. Karena 1 bukan setengah dari 6, ya. 1 itu bukan setengah dari 6. Oke, berarti yang benar di sini yang kurang dari. Nah, jawabannya C. Nomor 4, ya. Nomor 4, range dari himpunan pasangan berurutan berikut. Range itu berarti kita ini yang bagian angka keduanya. Berarti 1, 5, 2, 4, 4. Udah, ya. Berarti 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Jawabannya yang B. Lanjut, ya. Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan diagram panah berikut. Relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L. Nih, -3, -6. -1, -2. Setengah dari, ya. Ini 1 itu setengah dari 2, 2 setengah dari 4. Setengah dari, berarti jawabannya yang B.
Oke, lanjut ke soal nomor 6 di sini. Dari gambar diagram panah di bawah yang merupakan pemetaan. Yang merupakan pemetaan adalah 1, oke, ya. Jadi syaratnya semua yang di bagian A harus punya pasangan dan pasangan 1. Yang nomor 2 salah. Kenapa salahnya? Ya ini nggak boleh. Bukan yang itu ya. Salahnya tuh yang ini nih. Tidak boleh ada anggota dari himpunan yang pertama gitu ya memiliki 2 pasangan di himpunan yang kedua, itu nggak boleh ya. Nomor 3 benar, nomor 4 ini salah ya, karena ini salah. Kemudian kesalahannya di sini juga. Sini tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Berarti jawabannya 1 dan 3. Hanya 1 dan 3. Jawabannya B. Ini jawabannya E. Hanya 3 dan 4. Oh, salah ya. Oke. Lanjut nomor 7 ya. Nomor 7. Diketahui A 1357 dan B PQR dan R-nya sama dengan 1P 3P 3Q. Domain dan range dari relasi tersebut. Domainnya kita lihat 133. 133 berarti domainnya ini yang bagian depan ya. Domain itu di sini yang bagian depan. Kemudian kalau range itu yang bagian belakangnya ya, bagian belakang. Berarti domainnya 1 dan 3, range-nya P dan Q. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Diketahui A sama dengan 2,3 dan B 1,3,5. Banyak anggota A kali B ya, tinggal dikalikan aja. Ini ada 2 anggota, ini 3 anggota, tinggal 2 kali 3 sama dengan 6 ya, berarti 6 buah. Rumus suatu fungsi dinyatakan dengan fx sama dengan 2x ditambah 5. Fa sama dengan 7. Nilai A Fa berarti x-nya kita ganti sama A. 2A ditambah 5 sama dengan di sini Fa-nya sama dengan 7. Ini aljabar aja, berarti 2A sama dengan 7 dikurang 5. 2A sama dengan 2, A-nya sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jawabannya yang C. Nomor 10. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan negatif 1 dikurang x. Nilai dari f negatif 2. F negatif 2. Berarti x-nya kita ganti sama negatif 2. Negatif 1 dikurang negatif 2. Berarti negatif 1 kurang negatif jadi plus. Plus 2 sama dengan 1. Jawabannya D. Soal nomor 11. Jika fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 5, maka nilai dari f setengah adalah f setengah. Berarti sama dengan 4 dikali setengah kuadrat ditambah 3 dikali setengah ditambah 5. 4 dikali setengah itu jadi 1/4 ya, setengah kuadrat ditambah 3/2 ditambah 5. Coret-coret. 1 ditambah 5 sama dengan 6 ditambah 3/2. 3/2 ya. 3/2 itu sama aja dengan 1/2. Jadi sama dengan 7/2.
tengah atau 7,5. Lanjut soal berikutnya. Jika fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang c, f3 sama dengan 9, maka nilai c. F3 artinya x nya kita ganti sama 3, jadi 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurang c, ya. Ini katanya F3 nya sama dengan 9. 3 kuadrat berarti 9 ditambah 6 dikurang c sama dengan 9. Berarti negatif c sama dengan 9. Ini 9 nya kita pindahkan jadi dikurang 9 plus 6 jadi kurang 6. Negatif c sama dengan coret-coret negatif 6, berarti c nya sama dengan 6. Oke, c nya sama dengan 6, yang A, ya. Yang A jawabannya nomor 7. Nomor berikutnya ini adalah persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar adalah, kayak kita lihat di sini si grafik fungsi kuadratnya melalui titik 1, ini titik puncak, ya. Titik puncaknya 1,4, kemudian melalui titik 0,3. Oke, kita cari persamaannya, ya. Persamaan parabola atau persamaan fungsi kuadrat yang puncaknya di 1,4. Rumusnya gini, ya. Jadi kalau ada puncaknya di P, Q, maka persamaannya menjadi Y sama dengan A dalam kurung X min P kuadrat ditambah Q. Nah, ini rumusnya, ya. Berarti Y sama dengan A dikali X dikurang puncaknya tadi 1, ya, P nya 1 kuadrat ditambah Q-nya 4. Oke, yang berikutnya kita manfaatkan titik 0,3 untuk mencari nilai A-nya. Artinya ini si X-nya 0 dan Y-nya 3. Berarti Y-nya 3, ya, sama dengan A dikali 0 kurang 1 pangkat 2 ditambah 4, ya. Berarti 3 sama dengan 0 kurang 1 negatif 1 kuadrat jadi 1, ya. Jadi A ditambah 4, berarti A-nya 3 dikurang 4, A-nya sama dengan negatif 1. Nah, terus kita balikan lagi ke persamaan parabolanya, berarti ini, ya. Y sama dengan A-nya tadi negatif 1, kemudian X dikurang 1 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan negatif 1. X kurang 1 kuadrat itu sama aja dengan X kurang 1 dikali X kurang 1, gitu, ya, ditambah 4 sama dengan, nah, negatif 1 ini X dikali X jadi X kuadrat, X dikali negatif 1 negatif 1X, negatif 1X ditambah 1, ya, negatif 1 kali negatif 1, kemudian ditambah 4, berarti sama dengan negatif 1 dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah 4 sama dengan dikalikan negatif 1 kali X kuadrat negatif X kuadrat negatif 1 kali negatif 2X plus 2X dikurang 1 ditambah 4, berarti sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Jawabannya yang C. Jawabannya yang C, negatif X kuadrat ditambah
2x ditambah 3. Oke, kita lanjutin lagi ya. Lanjutin lagi di sini soal nomor 14. Diketahui fx sama dengan 3x ditambah 2 dan gx sama dengan 2 dikali 4x dikurang 1. Fungsi f dikurangi gx. F dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx. Berarti sama dengan fx-nya 3x ditambah 2 dikurang 2 dikali 4x dikurang 1. Berarti sama dengan 3x ditambah 2. Nah ini hati-hati, negatif 2 dikali dikali 4x berarti negatif 8x. Negatif 2 dikali negatif 1 berarti tambah 2. Sama dengan 3x dikurang 8x negatif 5x ditambah 4 ya. Negatif 5x ditambah 4. Nomor 15, jika fx sama dengan x dan gx-nya sama dengan x kuadrat, maka fx dibagi gx. Berarti tinggal ya kita masukkan aja fx-nya x dibagi dengan x kuadrat. Jadi sama dengan kita coret, kan ini x dibagi x kali x gitu ya, x kuadrat tuh coret-coret jadi 1 per x. 1 per x di mana x-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah yang ini jawabannya. Nomor lanjut ya, soal nomor 16. Diketahui fx sama dengan negatif 6 ditambah 2x, nilai dari f negatif 3 ditambah f1. F negatif 3 berarti x-nya kita ganti sama negatif 3 gini ya. Nah berarti sama dengan negatif 6 2 kali negatif 3, jadi negatif 6 sama dengan negatif 12. F1 nya berarti sama dengan x-nya kita ganti sama 1. Negatif 6 ditambah 2 sama dengan negatif 4. Kemudian F negatif 3 ditambah F1 ditambahin jadi negatif 16. Lanjut ya, soal yang nomor 17. Suatu fungsi dirumuskan dengan gx sama dengan px ditambah 5. Jika G3 sama dengan negatif 1, maka nilai P. G3 artinya X-nya kita ganti sama 3. Berarti P dikali 3 ditambah 5 sama dengan G3-nya negatif 1. P dikali 3 jadi 3P ditambah 5 sama dengan negatif 1. 3P sama dengan negatif 1 dikurang 5 ya, plus 5 nya kita pindahkan. 3P sama dengan negatif 6, P nya sama dengan negatif 6 per 3 berarti sama dengan negatif 2. Jawabannya C. Lanjut ya, soal nomor 18. Diketahui fx, y, z sama dengan x tambah y dikali y tambah z. Berarti f 1, negatif 2, 3 sama dengan x ditambah y. X nya 1, y nya negatif 2. Berarti 1 ditambah negatif 2 dikali dengan y tambah z. Y nya negatif 2, z nya 3. Negatif 2 ditambah 3. 1 ditambah negatif 2 jadi negatif 1 dikali negatif 2 tambah 3, 1 sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya yang A ya. Soal yang berikutnya. Sini diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 dan gx-nya sama dengan 2x ditambah 3. Nilai dari PF komposisi GX.
Ini ya, F komposisi G X berarti sama dengan F dalam kurung GX. Gini ya, F dalam kurung GX. Nah, FGX berarti X-nya kita ganti sama GX ya. Kan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Kalau FGX berarti X-nya kita ganti sama GX. Jadinya GX kuadrat dikurang 3 dikali GX dikurang 4. Kemudian kita ganti lagi, GX nya udah ada, 2X tambah 3, 2X ditambah 3 kuadrat dikurang 3 dikali 2X ditambah 3 dikurang 4. 2X tambah 3 kuadrat artinya 2X tambah 3 dikali 2X tambah 3. Nah, yang ininya kita kalikan aja, negatif 3 kali 2X, negatif 6X, negatif 3 kali plus 3, jadi negatif 9 dikurang 4. Ini kita kalikan. Ini sama dengan 2X kali 2X, 4X kuadrat, 2X kali 3 plus 6X, 3 kali 2X plus 6X, 3 kali 3 plus 9. Nah, dikurang 6X, ini min 9 kurang 4 jadi minus 13. Sama dengan 4X kuadratnya nggak ada teman, kita tulis lagi 4X kuadrat. Terus di sini ada plus 6X ditambah 6X berarti 12X, 12X dikurang 6X jadi 6X. Yang angkanya 9 dikurang 13 negatif 4. 4X kuadrat plus 6X dikurang 4. Berarti yang A ya. Nomor 20, Fx dan Gx sama dengan itu nilai G komposisi F negatif 1. Berarti G komposisi F negatif 1. Berarti sama dengan G dalam kurung F negatif 1. Artinya ya, kita punya GX sama dengan X kuadrat tambah 4 berarti G F negatif 1 ya. X nya kita ganti sama negatif 1, F negatif 1 berarti F negatif 1 kuadrat ditambah 4 ya. Nah, F negatif 1 nya kita cari dari sini. F negatif 1 berarti X nya kita ganti sama negatif 1, 2 kali negatif 1 ditambah 1, negatif 2 ditambah 1 jadi negatif 1. Jadi sama dengan F negatif 1 nya negatif 1 kuadrat ditambah 4, negatif 1 kuadrat 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jawabannya yang D. Nomor 21 ini sudah masuk ke materi tentang trigonometri. 1/4 phi radian diubah ke dalam satuan derajat, hasilnya adalah berarti 1/4 phi sama dengan, kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Ini 1 kali 4 ditambah 1 ya. Ini ditambah yang atas. 1 kali 4 berarti jadi 4 tambah 1 jadi 5, 5/4 phi itu 180 derajat. Nah, kita coret aja 4 sama 180 berarti 5 dikali 45 dikali 5 berarti sama dengan, ya jawabannya yang C ya, 225 derajat. Lanjut ya, soal nomor 22. Nilai dari 72 derajat dalam
radian. Oke, 72 derajat sama dengan 72 dibagi 180 derajat dikali V gitu ya. Jadi untuk merubah ke dalam radian berarti kita bagi sama 180 derajat kemudian kita kali pi. Nah, 72 dibagi 180 disederhanakan ya, bisa dibagi 9. Di 72 dibagi 9 berarti 8 ya, 8 per dibagi 9 20 V, kemudian masih bisa lagi kita bagi 4 jadinya 2/5 V ya. 72 derajat sama aja dengan 2/5 V. Lanjut nomor 23, ini kita ubah ke dalam derajat. 120 derajat ditambah 0,8. Nah, V itu berarti dikali dengan 180 derajat. Oke, berarti sama dengan jawabannya yang D ya. 264 derajat. Yang nomor 24, 1,25 V ditambah 135 derajat dikurang 0,2 V derajat adalah, nah yang 135-nya ini kan berupa derajat, kita ubah ke dalam V radian. Caranya yang tadi 135 derajat dibagi 180 derajat dikali V sama dengan, ini dibagi 45 jadi 3/4 V ya. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya berarti 1,25 V ditambah 3/4 V itu sama aja dengan 0,75 V dikurang 0,2 V. Di 1,25 ditambah 0,75 sama dengan, ditambahin berarti jadi 0,102 dikurang 0,2, kurangi 0 kurang 2 nggak bisa ya, jadi 10 kurang 2 8, 1,8. jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 25. 10 derajat ditambah 20 derajat ditambah V/6, kita ubah ke dalam derajat. Berarti yang V/6-nya ini V/6-nya berarti V/6 dikali 180. Oke, Pi-nya kita ubah menjadi 180. Berarti artinya 180 dibagi 6 sama dengan 30. Yang ini 180 dibagi 4 jadinya 45. Yang ini 180 dibagi 3 jadinya 60. Sehingga hasil penjumlahannya tinggal 10 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 45 ditambah 6 60. 30 120 berarti 165. Jawabannya yang B. Soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC siku-siku di C. Nah, ini tanda siku-sikunya. Pernyataan berikut yang benar kecuali ya. Nah, ingat di sini kalau sin A itu berarti demi ya. Sin itu apa? Depan per miring. Depannya yang mana? Yang ini ya. Kemudian miringnya yang itu ya. Depannya yang tadi C B BC per miringnya
AB. Kemudian sin B. Sin B berarti yang B ya. Sin itu depan per miring. Depannya ini miringnya. Nah, ini miringnya. Berarti untuk yang B, yang depannya sama dengan AC per miringnya AB. Benar? Cos A. Cos itu artinya samping per miring ya. Yang A tadi, nah ini A, sampingnya AC, miringnya AB. Benar. Cos B. Cos B samping per miring. Sampingnya yang BC, miringnya ini juga benar. Dan yang terakhir tan A. Tan A itu berarti depan per samping. Depannya ini depan per samping. Depannya BC, yang sampingnya AC. Oke, ini yang salahnya yang D ya. Cos B, yang B depan per samping per miring ya. Samping per miring, sampingnya BC, miringnya AC. Ya, ini benar semua ya. Ternyata benar semua. Oh, bukan AC ya, tapi AB. Salah yang ini ya. Jawabannya yang D. Diketahui tan theta sama dengan 5/4 sekan theta. Tan ini artinya depan per miring. Sekan berarti kebalikan dari cos. Kebalikan cos ya. Kebalikan cos berarti kalau cos itu sama dengan samping miring, berarti sekan itu sama dengan miring per samping. Nah, ini depannya udah ada, miringnya udah ada. Kita bisa buat gambar dulu. Buat gambar. Nah, depannya ini alfanya, misalnya ini tetanya. Depannya 5, sampingnya Oke, diketahui tan theta sama dengan 5/4. Tan itu sama dengan desa, depan per samping. Sedangkan sekan itu kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos theta. Cos tetanya samping per miring, berarti sekan tetanya miring per samping. Oke, ini depannya sudah ada, miringnya udah, sampingnya udah ada. Kalau kita buat gambar gini ya, ini tetanya, depannya 5, sampingnya 4, berarti miringnya kita gunakan Pitagoras. Miring sama dengan akar ditambahin ya, 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, berarti akar 16 tambah 25 sama dengan akar 41. Nah, ini miringnya. Sehingga sekan theta sama dengan miring per samping. Miringnya akar 41 per sampingnya 4, atau 1/4 akar 41. Bentar lagi. Oke. Nomor 28, diketahui sin A sama dengan 3/5. Maka nilai cos A dengan A-nya sudut lancip. Sin A, sin itu depan per miring ya, depan per miring.
Berarti untuk mencari cos A itu sama dengan samping per miring. Kita cari dulu saknya. Saknya sama dengan, ya, karena miring yang paling panjang, berarti dikurangi, ya, mi kuadrat dikurang d kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurang 9. Berarti sama dengan akar 16 sama dengan 4. Berarti cos A nya sama dengan samping per miring, yang sampingnya yang barusan kita peroleh 4 per miringnya 5. Berarti 4 per 5. Salah, ya. Ya, perhatikan gambar berikut. Nilai cos A adalah cos A sama dengan samping per miring. Sampingnya yang ini, miringnya yang itu. Berarti sama dengan B per C. B-nya udah ada 1, tinggal mencari C. C-nya sama dengan akar, ya, ini paling besar, ya. Berarti tambahin akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Yang ini tambah yang ini. Sama dengan akar 3 kuadrat jadi 3, 1 kuadrat 1 sama dengan akar 4 jadinya 2. Nah, cos A itu samping per miring B per C. B-nya sama dengan 1 per C-nya sama dengan 2. Berarti 1 per 2. Soal yang terakhir, ya. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Kita buat dulu segitiga ABC-nya. Nah, ini siku-sikunya di B. Ini bebas aja, ABC. AB-nya 12, kemudian BC-nya 5. Nah, sekan itu apa tadi? Kalau kebalikan dari cos, ya, cos itu sama dengan samping per miring. Berarti yang ini miring per samping. Kita cari dulu miringnya. Mi-nya sama dengan akar, ya, karena yang paling panjang kita jumlahkan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 akar 169 sama dengan 13, ya. Sehingga sekan tetanya sama dengan sampingnya yang 12 per miring 13. 12 per 13, jawabannya D.